Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah rahasia kehendak Allah kepada manusia adalah keselamatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, judul dari firman kehidupan hari ini disebutkan dalam Alkitab, kekayaan orang-orang yang dipilih. Di dalam perikop ini, Rasul Paulus mendidik, mengajar, dan mengingatkan orang-orang percaya tentang kekayaan kita yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah sejak semula. Di dalam Kristus Yesus, Allah telah menyatakan rahasia kehendaknya untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Rahasia itu adalah kemurahan dan anugerah Allah yang tidak dapat diimbangi atau diukur oleh apapun yang ada di dunia ini. Sebab rahasia itu dinyatakan di dalam kerelaan, yaitu pengorbanannya di dalam Yesus Kristus. Wujud rahasia itu telah Allah nyatakan melalui salib Kristus. Dalam kesaksiannya, Rasul Paulus memberitakan bahwa Yesus, anak tunggal Allah, berkenan dalam kerelaan menyatakan kepada kita sebuah rahasia besar mengenai dirinya, yaitu Allah yang menjadi manusia datang ke dunia secara real, nyata, bersentuhan dengan manusia untuk mengaruniakan keselamatan dan menjadikan kita menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Di dalam pengorbanan Yesus, orang-orang percaya beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Sekarang, bagaimanakah dengan kita? Apakah saudara percaya bahwa di dalam Yesus Kristus Allah telah merencanakan, menghendaki, memilih, menetapkan, dan menjadikan saudara menjadi anak-anak Allah? Dan ketika saudara sudah mengamini, aku ini anak Allah, apakah saudara sudah menyadari bahwa saudara adalah anak Allah? Sebagai anak-anak Allah, apakah yang sudah saudara lakukan dalam hidupmu? Perenungan-perenungan ini penting agar kita menyadari bahwa sebagai anak-anak Allah, kita memiliki tugas dan tanggung jawab hidup sebagai anak-anak Allah. Ketika saudara bergumul, ingatkah Allah saat saudara memperoleh sukacita yang melimpah? Ingatkah Allah? Dan ketika saudara tergoda akan sesuatu hal, ingatkah kepada Allah? Ini semua adalah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga pengorbanan Allah di dalam Kristus benar-benar kita tunjukkan dalam sikap hidup kita masing-masing sebagai anak-anak Allah. Sudahkah kita setia dan dengan iman yang teguh atas segala hal yang kita hadapi dalam hidup ini? Sudahkah kita setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, bahkan memberikan persembahan dan melayani Tuhan? Ini merupakan respon setiap orang yang percaya, yang sudah menerima rahasia kehendak Allah, yaitu untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah kita yang percaya. Di dalam Yesus Kristus, Allah telah menjadikan kita kembali menjadi anak-anaknya. Karena itu marilah kita menampilkan hidup sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang Dia kasihi, yang Dia berkati, dan yang Dia mampukan menjadi anak-anak yang kuat, setia, dan selalu mengandalkan iman dalam menjalani kehidupan ini. Kristuslah yang berkuasa menguatkan kita anak-anaknya untuk bertahan dalam kehidupan ini. Ingat, kekayaan terbesar kita dalam kehidupan ini adalah kasih karunia di dalam kerelaan Tuhan Yesus Kristus
berkorban demi kita. Jadikanlah pengorbanan Kristus untuk tetap hidup di dalam setiap pengharapan-pengharapan-Mu. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan pagi hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami kehidupan. Dan kami percaya Tuhan juga memberikan kami semangat hidup yang baru di dalam firman kehidupan hari ini. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Dan kami percaya juga Tuhan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami masing-masing. Karena itu kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.